GBI Hogi. Ya, tepuk mantap untuk mereka dulu. Tepuk mantap. Terima kasih sudah datang dan semua undangan yang sudah merelakan waktunya untuk bersama-sama dengan sukacita anak-anak Sekolah Minggu GKI Apo Indah pada hari ini. Mau merayakan apa? Natal. Ya, Natal adalah apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Bukan tentang kita ya, tetapi tentang Tuhan Yesus. Oke, di awal dari perayaan Natal ini, anak-anak Indria mau menari sebagai tari-tarian Natal yang mereka sudah persiapkan untuk ditampilkan bagi Tuhan pada malam hari ini. Aku sore hari ini masih ya. Oke, tepuk tangan buat semua anak Indria. Silakan maju anak-anak Indria, bersiap di depan. Yang Indria, silakan maju. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Ya, tepuk tangan buat anak Indria. Sudah yang baik untuk Tuhan. Mereka bersukacita melalui tarian ini. We wish you Merry Christmas. Mereka mau menyampaikan selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan laporan mengenai apa saja dan siapa saja yang sudah merelakan dan berkorban di dalam perayaan Natal pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia, kepada Kak Sunarti, kami berikan kesempatan. Terima kasih Kak Esther. Kami ucapkan selamat Natal dan Salam. Puji Tuhan yang kami hormati yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta
Yang kami hormati yaitu semua BPJ Sidung Indah, dan yang kami hormati juga yaitu Kepala Kampung dan jajarannya, serta seluruh jemaat Tuhan dan para undangan yang telah hadir dalam acara Natal Anak Sekolah Minggu di sore ini. Kita patut bersyukur karena kasih anugerah Tuhan dan cintanya kita boleh berkumpul di sini untuk merayakan Natal Anak Sekolah Minggu pada sore ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, sosok yang menjadi cahaya dan harapan bagi seluruh umat manusia. Semangat Natal mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mencintai, berbagi kasih, dan menyebarkan kebaikan sesama kita. Di dalam rangka Natal pada sore ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan Natal Anak Sekolah Minggu di tahun ini. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala dan guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan acara ini dengan semangat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Natal yang dengan luar biasa semangat dalam mencari dana untuk mensukseskan Natal ini. Begitu juga kepada orang tua yang memberi dukungan kepada anaknya. Tanpa dukungan dari kita semua, Natal Anak Sekolah Minggu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita sambut Natal ini dengan hati yang terbuka, memberi kasih sayang kepada sesama. Semoga Natal Anak Sekolah Minggu Apo Indah sore ini dapat berinspirasi dan membawa sukacita bagi semua kita. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya ingin membacakan yaitu seluruh keuangan kas Natal Anak Sekolah Minggu pada tahun ini. Tanggal 8 bulan 12 2023, sumber-sumber dana Natal Anak Sekolah Minggu yaitu yang pertama, iuran Natal Anak Sekolah Minggu 3.090.000. Usaha panitia yang pertama yaitu melalui kerja atau royong 18.536.000, melalui pasar atau lelang kue 2.189.000, aksi dana 817.000, melalui proposal PT HAA yaitu 2 juta, HPU yaitu 500.000. Jumlah keseluruhan pemasukan dana Natal Anak Sekolah Minggu tahun ini yaitu 27.132.000. Puji Tuhan. Pengeluaran konsumsi 8 juta, dekorasi 1.500.000, transportasi 1.500.000, souvenir anak sekolah minggu dan panitia yaitu 2 juta, rohani 1 juta, olahraga 1 juta, dana tak terduga itu 1.260.000. Jumlah pengeluaran Natal Anak Sekolah Minggu tahun ini yaitu 16.260.000. Pemasukan yaitu 26.
Pemasukan yaitu 26.632.000, pengeluaran yaitu 16.260.000. Saldo Natal anak sekolah minggu untuk sementara ini yaitu 10.870.000. Puji Tuhan, sangat luar biasa sekali dana Natal anak sekolah minggu tahun ini. Kita tidak menduga juga dana Natal anak sekolah minggu tahun ini luar biasa. Itu semua karena kerjasama kita semua. Itu semua juga karena usaha keras kita. Baik itu juga dukungan dari semua jemaat Tuhan, baik itu orang tua. Jadi saya mewakili semua guru-guru sekolah minggu atau panitia untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan dari siapapun yang sudah membantu kami dalam lancarnya atau suksesnya Natal sekolah minggu kami pada tahun ini. Kami tidak bisa membalas secara pribadi kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ini adalah kata sambutan dari kami dan kami ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Kakak Sunarti yang sudah sampaikan laporan kita pada hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Semua anak-anak GKI Poinda silakan maju dulu ke depan. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Pada saat ini Bapak, kami bersyukur kami bisa berkumpul tempat ini oleh karena anugerah-Mu. Setelah sekian lama, kami merencanakan ingin bersama-sama merayakan Natal dan dilaksanakan oleh semua anak sekolah minggu GKI Poinda. Terbukti perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapak, mereka dapat sehat sampai hari ini dan mereka telah berdiri di hadapan-Mu kiranya Engkau berkati. Apa yang akan kami laksanakan dalam ibadah ini kiranya berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan sukacita bagi kami semua. Terlebih lagi katakan hormat kemuliaan bagi hanya nama-Mu saja ya Bapa. Ampuni pelanggaran kami, dosa yang sudah kami perbuat dari perkataan, sikap dan tingkah laku kami yang sengaja maupun tak sengaja kami lakukan ya Bapa. Ampuni kami. Kami siap untuk memulai Natal sekolah minggu GKI Poinda pada saat ini. Berkaryalah dan kiranya pesan-pesan dari Tuhan dan peringatan dari Tuhan melalui peringatan ini dapat terlaksana dengan baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masa hening selama 400 tahun. Tidak ada berita dari Allah selama masa itu, yang kurang lebih sejak berakhirnya pelayanan Maleaki sampai pada munculnya Yohanes Pembaptis. 400 tahun sunyi karena merupakan kurun waktu di mana Allah tidak menyatakan apa-apa kepada umatnya. Zaman ini seolah-olah Allah Tuhan berdiam karena pada masa ini tidak tercatat kemunculan nabi-nabi sebagai penyampai perkataan Tuhan bagi orang Israel atau Yahudi. Hingga suatu ketika
ketiga yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Bunyinya sebagai berikut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Ini tandanya bagimu. Kamu akan dilahirkan orang baik. Ibuku teman lapin. Yang terlahir di dalam kandungan.
Tuhan yang terjadi di sana. Diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan
dia. Silakan maju depan. Berikut adalah ayat-ayat nubuat dan kedatangan Yesus Kristus. Setiap Zakaria berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring hai Putri Sion, bersorak-sorailah hai Putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia menghadapi seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan menciptakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah usahanya akan berputar dari laut sampai ke ujung bumi. Kitab saya nomor, sebab Tuhan sendiri akan mengirim kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kitab Injil Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian padaku datang dia yang telah menghalangi aku, sebab ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kitab Galatia berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ia ditakluk untuk menebus. Kitab Galatia berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ia takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kitab Mazmur berkata, kiranya saya sujud kepada dalam segala bangsa menjadi anak, sebab dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak berkata, orang yang tertindas, orang yang bertemu saudara. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Hal itu terjadi supaya kemudian difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kitab Lukas berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nubuat dan penggenapan ini adalah perbuatan Allah kita yang terhebat dan yang paling tidak masuk akal, tetapi memang telah terjadi. Nabi-nabi pada zaman sebelum Tuhan Yesus hadir sudah melihat kedatangan Yesus melalui penglihatan lalu dicatat. Jadilah Alkitab. Ya semuanya, jangan lupa sampaikan pada semua orang di gunung, di bukit, dan di mana saja bahwa Yesus telah lahir untuk saya, kamu, dan semua. Mari, ayo kita semuanya kita menyanyi sebuah lagu. Ayo silakan gunung dan kata kolektif dijalankan di antara kita. Semuanya duduk tenang ya.
Oke, puji Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan atau pesan Tuhan pada sore hari ini untuk kita semua sore menjelang malam ya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa ikut Kakak Esther. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami sangat bergembira, bersuka cita karena bisa berkumpul untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang pernah ada di dunia ini. Kami akan mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Engkau berkati supaya kami sungguh-sungguh dan persembahan yang sudah diberikan kepadamu kiranya berkenan dan senangkan hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kalau kakak bilang haleluya, haleluya ya. Haleluya. Ya, pada hari ini kakak mau sampaikan kepada kita bahwa di dalam firman Tuhan ada tercatat begini nih, kata seorang yang dititip sampai Juru Selamat dunia. Siapakah seorang ibu yang menerima titipan dari Allah itu? Titipan bayi. Siapa namanya? Iya, haleluya. Maria namanya. Dalam kitab Lukas di pasal 1 ayat 46 sampai 47 ada sepenggal ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Ucapan syukur kenapa? Karena perbuatan Allah Sang Juru Selamat dunia. Oke, kakak mau lanjut. Emangnya selamat dari apa aja sih yang Allah sudah perbuat untukku? Kok Allah dibilang Juru Selamat? Bukan hanya penyelamat satu kali selamat yang Tuhan Allah buat, tetapi Juru Selamat. Semua bisa Tuhan selamatkan. Kenapa sih? Apa aja sih yang Tuhan Allah buat bagi manusia sehingga dibilang ahlinya penyelamat, ahlinya membuat selamat, yaitu artinya Juru Selamat ya, kata Indonesianya. Yang pertama, ternyata Allah kita, Tuhan Yesus sudah membuat atau menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal seharusnya ditimpakan kepada siapa? Manusia. Kita semua. Hukuman kekal artinya 1 tahun. Benar nggak? Berapa tahun kalau kekal itu? Hah? Selama-lamanya. Hukuman selama-lamanya seharusnya diderita kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah mencabut hukuman itu dan memberikan tiket surga dengan cara bayar. Benar nggak? Masuk ke surga harus bayar. Benar nggak? No ya. Mau bayar 10 juta, 1 miliar, nggak bisa beli tiket ke surga, nggak bisa mencabut hukuman itu. Tapi bagaimana cara Tuhan berikan tiket itu ya? Ternyata dia berikan dengan cara gratis. Harusnya kita bahagia karena tiket dari surga sudah diberi secara gratis kepada kita. Hukuman kekal itu sudah dicabut, tarik, gak jadi. Ya, kita selamat dari hukuman kekal. Itu selamat yang pertama yang Tuhan Allah sudah berikan kepada manusia. Kenapa sih Juru Selamat? Sekali lagi yang pertama, karena Tuhan Allah sudah membuat kita selamat dari hukuman kekal. Yang kedua, itu ada ayatnya sebenarnya ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga yang tahu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu alamat Alkitabnya. Yang kedua, selamat dari takdir terpisah dengan Allah. Ya, karena dosa tadi seharusnya dan takdir kita tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya Allah. Ibu bapak, orang tua sekalian, anak-anak, mari kita ingat sebenarnya kita sudah tidak layak berjumpa dengan Allah. Kita ditakdirkan untuk terpisah selamanya dengan Allah. Tetapi itu sudah diubah oleh Allah kita. Dia dengan sukacita, rendah hatinya, dengan murah hati, Dia mencabut takdir itu. Ya, takdir yang seharusnya terpisah dengan Allah, tetapi Dia atau Yesus menjadi pilot yang akan membawa kita sampai ke surga. Pilot mana? Maskapai mana? Pesawat mana yang bisa bawa kita ke surga? Siapa yang tahu? Pesawat roket bisa bawa ke surga? Yakin? Kalau roket bisa bawa ke surga, berarti orang kaya bisa terus masuk surga, keluar masuk surga ya? Tapi sayang sekali tidak bisa. Orang sepintar apapun tidak bisa sampai ke surga. Haleluya. Iya. Sepintar apapun mereka buat pesawat, pesawat bisa masuk ke dalam air, masuk ke dalam tanah. Bisa nggak tembus ke surga? Pesawat bisa terbang dengan kekuatan super. Sama sekali tidak ada yang bisa bawa kita ke surga selain siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tercatat dalam firman ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Firman berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepada-Ku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus kita bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Selamat dari takdir terpisah dari Allah. Itu yang kedua. Allah kita juru selamat kita. Dia memberikan selamat kepada kita. Yang pertama, selamat dari hukuman yang kekal. Yang kedua, selamat dari takdir sebenarnya terpisah dengan Allah. Yang ketiga, selamat dari kesusahan akibat dosa. Dosa-dosa berakibat pasti ada akibatnya ya, pasti ada kesusahan, sakit, penyakit. Ini gambar orang di rumah sakit. Siapa di sini yang pernah dirawat di rumah sakit? Angkat tangan. Iya, sedih ya? Oke, turunkan tangannya. Orang yang masuk rumah sakit pasti sedih, ya. Sedih sudah begitu, nggak enak ya. Itulah akibat dari dosa Adam dan Hawa. Kita bisa merasakan sakit sampai hari ini dan ini manusia. Dan kabar baiknya ini hanya sementara saja. Karena apa? Tuhan memberikan keselamatan dari kesusahan akibat dosa. Dosa hanya kita buat di dunia dan akibatnya akan kita alami di dunia saja, tidak sampai di sana. Yang kedua, kita lihat ini, ada bisa jelas lihat kan? Ini gambar apa? Ya, ada yang benar, ada bekas bom ini ya, bekas orang ngebom. Tidak kelihatan ya, mohon maaf karena terlalu kabur. Dan sekali lampu kita dengan LCD. Ini adalah gambar bom yang membombardir ya, tempat atau keramaian, tempat orang berkumpul. Senang nggak dibom? Nggak ada yang mau dibom ya, nggak ada yang mau kena ledakan. Kalau kita kena api aja pasti nangis ya. Aduh, kan? Pas kena korek langsung nangis, kena obat nyamuk nangis kan? Apalagi kena bom. Bagaimana suara bom? 1, 2, 3. Iya ya, tahu semua ya. Iya, begitu suara bom. Suara bom babui begitu juga kan? Bom. Itu aja yang kita tahu bom. Kalau bom yang lain kita belum pernah dengar. Bom batu bara. Nah ini, nanti ke depan pasti kita dengar yang begitu sudah. Ya, itu suara bom. Itu bom yang merusak
tsunami, banjir, bencana-bencana yang terjadi di dunia ini oleh karena alam ya. Ada yang kena juga gunung Merapi, itu bencana alam yang sakit ya, membuat orang sakit, menderita, menangis. Tapi ini kabar baiknya buat kita. Tuhan Allah adalah juru selamat, bukan hanya menyelamatkan 1-2 kali bagi kita, tetapi yang ketiga juga Dia menyelamatkan kita dari kesusahan akibat dosa. Janji Tuhan dalam kitab Wahyu 21 ayat 4 bahwa Dia menyediakan tempat tinggal yang baru yang tidak sama dengan tempat tinggal yang sekarang kita tinggal. Ya, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang indah, tidak seperti yang hari ini kita rasakan. Hari ini banyak apa tadi? Gambarnya tentang apa? Yang pertama, banyak orang sakit-sakitan, gampang sakit, masuk rumah sakit. Yang kedua, ada kerusuhan, ada perang di mana-mana, itu di dunia, di sini ya, di dunia, di bumi ini. Yang ketiga apa tadi? Banjir, bencana alam, sangat-sangat sedih ya, sehingga banyak orang juga buat posko-posko tempat bantuan, orang bantu dari Kalimantan bantu ke Palu, dari Sumatera bantu kemana lagi, itu supaya memberi penghiburan, memberi sukacita kepada orang-orang yang bersedih karena penyakit ataupun bencana-bencana. Dan harus ingat, ini yang Tuhan Allah berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah kita selamat dari apa? Akibat dosa. Dosa yang kita buat di dunia dan akibat-akibatnya hanya kita alami di mana? Di dunia. Setelah dari dunia akan ada lagi kayak seperti ini? Akan ada bencana di surga? Tidak. Akan ada sakit di surga? Akan ada teroris di surga? Tidak ada. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia sudah memberi keselamatan bagi kita. Selamat bukan hanya 1-2 hal, tetapi segala hal. Dia sudah lahir bagi kita sebagai anak ya. Kita tahu dia dinamakan oleh Yesus ya, dengan nama Yesus. Dan dia telah datang. Coba yang bisa baca di depan. 1, 2, 3. Bahwa Dia atau Allah kita sudah memberikan segalanya supaya kita hidup dalam sukacita. Mana sukacitamu? Ya, mana sukacita luar? Ya, mana sukacita semuanya? Mari tunjuk bibirnya mana? Ya, itu sukacita ya. Senyum, kasih lihat senyum sama teman kanan kirinya. Ya, siapapun temannya harus senyum ya. Itulah sukacita. Tuhan mau kita hidup dalam penuh sukacita setiap hari. Karena Tuhan sudah buat semuanya. Dia sudah rela melakukan segalanya supaya kita hidup dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Kiranya firman pada saat ini atau malam hari ini ya, sore menjelang malam, kita ingat di sepanjang umur kita, setiap hari kita dan sampai akhirnya kita berjumpa Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami bisa mengenal kembali, mengingat kembali bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang hebat, Allah yang dahsyat bagi kami, yang sudah beri yang terbaik bagi kami yang hina ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyelamatkan kami untuk
kami. Lalu Engkau sudah menyelamatkan kami dari hukuman akibat dosa. Di dunia saja ya Tuhan, yang kami tahu pada sore hari ini bahwa kami akan alami yang namanya kesusahan. Engkau berjanji bahwa setelah kami dari dunia ini, kalau kami tetap hidup percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan berjumpa dengan Tuhan dan punya rumah yang baru. Di rumah yang baru itu, di Yerusalem baru, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi orang-orang yang berbuat jahat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah juru selamat kami semua. Kami mau bergembira ya Bapa, seperti dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami harus bersukacita senantiasa karena Tuhan Allah sudah melakukan segalanya supaya kami hidup dalam sukacita itu. Berkati anak-anak ini Bapa, sehingga anak-anak ini tetap tumbuh dalam jalan-Mu, bersukacita senantiasa, menikmati hari-hari dan menyadari anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan ini. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur untuk renungan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan menyaksikan tarian sukacita dari anak-anak Pratama dan Madia, ya. Mereka mau menyampaikan pujiannya sekaligus tariannya. Ku mau bernyanyi bagi Tuhan. Tepuk tangan buat anak Pratama dan Madia. Musiknya baik deh. puji-pujian untuk Tuhan. Untuk itu saya persilakan kepada seluruh anak-anak GKI Apau Indah dan seluruh panitia Natal anak sekolah minggu maju ke depan untuk mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan pada saat ini.
lagunya. Berikan senyum pada teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Oke, berikan senyum. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semuanya mantap-mantap. Sekarang tepuk mantap. Tepuk mantap. Oke, tangannya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk anak sekolah minggu Jemaat YHS. Kalau ada. Tidak ada ya? Ya cukup sampai di sini puji-pujian kita yang kita sudah persembahkan untuk Tuhan, dan saya kembalikan kepada kakaknya. Oke, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong perayaan Natal kita pada malam ini. Kita masih semangat nggak? Kita akan menutup acara ibadah kita perayaan Natal pada malam ini. Kakak minta anak sekolah minggu GKI Alkoida
mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan sudah memberkati kami dalam perayaan, dan secara khusus adik-adik kami anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memberikan sukacita itu kepada setiap kami, baik kami sebagai orang tua, anak-anak. Biarlah sukacita yang dari Tuhan dapat kami terus hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, perayaan yang sudah Kau izinkan kami untuk nikmati bersama pada malam hari ini. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan akan berkati kami dalam perjalanan sehingga dapat tiba di tempat kami dengan keadaan selamat. Dan kami juga bersyukur Tuhan di akhir dari persekutuan atau ibadah Natal pada malam hari ini, panitia sudah menyediakan berkat bagi kami. Biarlah Tuhan akan memberkati berkat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan kami mengakhiri perayaan Natal anak sekolah minggu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jadi juru selamat kami itu. Haleluya. Amin. Mata yang berbahagia sebelum kembali. Kalau dari kami panitia Natal, nanti setelah ibadah, setelah selesai ada sekedar bingkisan Natal yang bisa kami bagikan kepada jemaat Tuhan. Mungkin kita keluar, kita akan ambil di luar. Setelah kita akan bersalaman sama adik-adik anak sekolah minggu GKI Apoinda. Dan mungkin setelah selesai baru kita akan membagikan kado karena akan mengambil waktu yang lama. Jadi ya. Oke, sebelum kita akan membagikan ala kadar yang sudah panitia bagikan, sebelum itu kami akan memberikan sebuah bingkisan Natal kepada anak-anak sekolah minggu Apoinda yang paling rajin datang sekolah minggu. Nah, harap kepada adik-adik semua supaya diam ya. Kakak-kakak guru sudah menyiapkan juara 1, juara 2, juara 3, ya, ya, diam ya. Oke, diam ya. Yang paling rajin datang sekolah minggu selama 1 tahun ini jatuh kepada juara 1, jatuh kepada Daniel. Kemudian juara 2 jatuh kepada Dio. Juara 3 jatuh kepada adik kita Sue. Oke, lain kali tahun yang akan datang ini lebih giat lagi datang ibadah ya. Kemudian yang berikut adalah
Minggu GKI Aku Indah. Kepada kakak guru semua kami persilakan ke depan mengambil tempat. Kakak Marta, kakak Sunarti, kakak Haryuni, kakak Esther, kakak Unyang, kakak Dahlia, dan kepada Bapak Gembala boleh menyerahkan busana tali